Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi peran genetika terhadap penyakit diabetes mellitus. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwi Valentin dengan NIM akhir 08, yang kedua Ika Novita Anggraini dengan NIM akhir 18, Cita Nabila dengan NIM akhir 28, dan Melinda Dwi Tanti dengan NIM akhir 09. Next. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit akibat tingginya kadar gula dalam tubuh yang disebabkan karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin yang menyebabkan gula dalam darah tidak dapat dimetabolisme dengan baik. Banyak faktor terjadinya diabetes mellitus seperti makanan cepat saji yang mengandung gula yang sangat tinggi menyebabkan metabolisme tertekan. Selain itu, usia lanjut, kebiasaan merokok, diet, tingginya indeks massa tubuh, dan kurangnya olahraga merupakan faktor risiko untuk diabetes mellitus. Di dalam makalah ini kita membahas 3 tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe pertama adalah suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kerusakan autoimun dari sel beta yang disertai tanda onset dini dan pengobatan insulin. Yang kedua, diabetes mellitus gestasional merupakan komplikasi umum yang terjadi ketika masa kehamilan dan sembuh ketika telah melahirkan. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan sekresi dan kerja insulin rendah namun kadar gula sangat tinggi. Variabel genetik serta lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pengembangan diabetes mellitus tipe 2 ini. Penyakit obesitas dan diabetes mellitus gestasional merupakan faktor dari diabetes mellitus tipe 2. Next. Baik, selanjutnya dari hasil penelitian yang telah kelompok kami peroleh, di mana pada diabetes mellitus tipe 1 akan timbul gejala apabila manifestasi klinis dari proses penyakit yang dihasilkan dari interaksi faktor genetik, predisposisi dengan paparan lingkungan yang akan mengarah pada serangan autoimun. Hasil analisis menunjukkan di mana riwayat keluarga dan gen tipe HLA, DR3/4, PTPN22, RS247 76601 dan pada 2 UBASH3A, RS11203203 dan RS9976767, di mana SP dikaitkan dengan pengembangan autoimunitas. Sementara INS ubah dari 3A dan IFIH1 secara signifikan terkait dengan perkembangan dari autoimunitas yang menjadi diabetes. Total 26 polimorfisme dan 21 gen dikaitkan dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 di Mestizos, Meksiko. Untuk penelitian lain menunjukkan terdapat 3 varian dari 3 lokus yang berbeda. RS5219 dari KCNJ11 menunjukkan hubungan yang signifikan pada model heterozigot, model homozigot, model alel, model dominan, dan model resesif. Untuk wanita dengan diabetes mellitus gestasional gagal menunjukkan hubungan positif dengan berat badan, BMI, high density lipoprotein, kolesterol, dan kolesterol lipoprotein densitas rendah. Namun, sebesar 58,4% dari kasus diabetes mellitus gestasional memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus tipe 2. Di antaranya subjek diabetes mellitus gestasional 40,9% mengontrol kadar glukosa plasma hanya dengan terapi diet dan olahraga, sedangkan 59,1% membutuhkan 48 unit terapi insulin untuk seluruh periode antenatal. Untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan di Saudi dengan usia minimum dan maksimum 50 sampai
mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara usia, berat badan, BMI, FBG, HB1AC, SBP, DPP, HDLC, TC, dan parameter trigliserida. Pada analisis HWE, untuk polimorfisme RS5210 ditemukan lebih besar sebesar 59% yang menunjukkan adanya hubungan signifikan. Untuk selanjutnya ada bagian diskusi, yaitu tentang genetik dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu biologis yang menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan atau diwariskan. Dari data yang diperoleh, faktor genetik juga menyebabkan terjadinya penyakit genetik, di mana suatu keadaan DNA mengalami mutasi. Beberapa mutasi dapat menyebabkan protein hilang dan berujung pada penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh genetik yaitu diabetes mellitus. Menurut WHO, tahun 2006, diabetes mellitus adalah penyakit yang menyebabkan kematian, ketidakmampuan, dan kerugian finansial terbanyak di dunia. Next. Penelitian terkait peran genetik pada diabetes mellitus dengan menggunakan metode pencarian data dari literatur jurnal internasional yang telah direview dan memberikan hasil temuan sesuai dengan topik. Metode ini memberikan informasi yang luas terkait genetik diabetes mellitus di berbagai negara. Selanjutnya ada hasil dari temuan peneliti pada jurnal yang sudah direview, juga memberikan informasi terkait bahwa polimorfisme genetik yang terkait dengan diabetes mellitus gestasional pada wanita hamil ditemukan identik dengan diidentifikasi dalam meta-analisis penyakit pada diabetes mellitus tipe 2 sebelumnya. Ada beberapa penelitian juga menunjukkan timbulnya gejala diabetes mellitus tipe 1 adalah manifestasi klinis dari proses penyakit yang dihasilkan dari interaksi faktor genetik predisposisi dengan paparan lingkungan yang akhirnya mengarah pada serangan autoimun yang dimediasi sel T difasilitasi sel B pada sel beta. Adapun diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit multifaktor dengan berbagai faktor genetik dan lingkungan. Pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 secara genetik berada pada risiko tinggi hingga sedang. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Diabetes mellitus adalah penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik yang bersifat menurun. Diabetes mellitus dapat menyebabkan kematian, kerugian finansial, ketidakmampuan, dan komplikasi. Diabetes mellitus memiliki beberapa macam, yaitu diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Oleh karena itu, faktor genetika sangat berperan besar terhadap penyakit diabetes mellitus dan didukung oleh faktor lainnya seperti usia, BMI, berat badan, dan lainnya. Selanjutnya ada saran. Cara mencegah diabetes mellitus, terutama bagi yang memiliki keturunan diabetes mellitus, disarankan untuk menjaga pola makan, menjaga olahraga rutin, menjaga berat badan ideal sesuai BMI, dan melakukan pengecekan gula darah rutin. Selain itu, cara mencegah diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil disarankan untuk mengurangi berat badan berlebih sebanyak 5 hingga 7% dari berat tubuh senam kehamilan, gula darah normal sebelum hamil, dan mengatur pola makan dan diet sehat. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.